الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين واحشرنا معهم غدا يوم الدين أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, marilah senantiasa kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas rangkaian kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita sejak Allah ciptakan kita hingga detik ini, berupa nikmat kesehatan, berupa nikmat kesempatan, utamanya adalah nikmat iman dan Islam, yang mana itu akan menjadi bekal yang kita bawa ke dalam kehidupan setelah kehidupan di dunia ini. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi sebagai suri tauladan, Nabi yang terbaik yang oleh Allah utus kepada umat manusia. Meskipun secara urutan Nabi Muhammad diutus paling akhir, namun secara kemuliaan Nabi diutus yang paling mulia. Karena kalau nabi-nabi sebelumnya hanya diutus kepada umatnya saja, maka Nabi Muhammad diutus kepada seluruh alam semesta dari sejak Nabi Muhammad diutus ila yaumil qiyamah. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat dari baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, beberapa hari lagi kita akan masuk ke dalam bulan Ramadan, yang mana Nabi persiapan bulan mulia di dalam Islam itu kurang lebih ada 3 bulan berturut-turut atau dibagi menjadi 2 fase. Kita ada 2 perayaan, ada Idul Fitri dan Idul Adha. Kalau kita lihat, maka pembagian di antara kedua ini dipersiapkan kurang lebih selama 2 bulan. Untuk bulan Ramadan, Nabi sebelum masuk bulan Ramadan, sejak bulan Rajab, masuk bulan Rajab, maka di situ Nabi berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, untuk mempersiapkan supaya puasa di bulan Ramadan atau ibadah di fase pertama yang utama adalah puasa, maka Nabi mempersiapkannya sejak 2 bulan sebelumnya dengan berdoa, ya Allah, berikanlah keberkahan di bulan Rajab. Padahal bulan Rajab sudah mulia, sudah penuh dengan kebaikan, tetapi masih Nabi mintakan untuk ditambah keberkahannya. Wa barik lana fi Sya'ban, sebagaimana Nabi juga meminta ditambahkan keberkahan di bulan Sya'ban. Padahal bulan Sya'ban sudah dipenuhi dengan kemuliaan. Tetapi ketika masuk bulan Ramadan, Nabi hanya berdoa, wa ballighna Ramadan, ya Allah, sampaikanlah saya ke bulan Ramadan. Menunjukkan bahwasanya keberkahan dan kemuliaan di dalam bulan Ramadan itu sudah sangat penuh, sudah sangat melimpah, sehingga tidak perlu dimintakan lagi. Allah sudah memberikan dengan kucuran rahmat, kucuran ampunan, dan juga pembebasan dari api neraka. Maka seakan-akan Nabi mengatakan, yang penting saya sampai Ramadan saja, wa ballighna Ramadan. Karena kalau sudah masuk ke dalam bulan Ramadan, melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya, puasa, sholat, dan seterusnya, maka otomatis mendapatkan kemuliaan, keberkahan yang berada di bulan Ramadan. Di fase pertama, yang mulia itu identik dengan malam hari. Maka di bulan Rajab kita tahu ada namanya Lailatul Isra wal Mi'raj.
Di dalam surat Al-Isra ayat pertama dijelaskan. Kemudian di bulan Sya'ban kita tahu ada Lailatul Nisfi min Sya'ban, bulan atau malam pertengahan bulan Sya'ban, yang mana kemuliaannya disebutkan dalam hadis, di mana itu adalah hari atau waktu di mana amal perbuatan manusia diangkat, dilaporkan kepada Allah. Begitu pula di bulan Ramadan, maka ada Ashrul Awakhir, ada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Di antaranya ada malam Lailatul Qadar. Kemuliaannya diberikan untuk malam hari. Tetapi kemudian fase kedua dari hari mulia itu adalah dikumpuli dengan atau berisi tentang Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang diberikan kemuliaan oleh Allah, yang ada 4, minha arba'atul hurum, yang 3 bulan gandeng, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan bulan Muharram. 3 bulan ini ibadah paling utama di dalamnya adalah haji, yang mana kemudian dirayakan dalam Idul Fitri. Kemuliaan-kemuliaan yang ada identik diberikan kepada siang hari. Maka ada 10 hari awal di bulan Muharram. Ada kemudian hari Arafah, yang mana doa puasa di dalamnya mendapatkan kemuliaan dan keberkahan. Maka sebenarnya Ramadan ini Allah berikan sebagai hadiah. Nabi ketika persiapannya dari mulai bulan Rajab dengan doa, dengan berbagai macam ibadah, khususnya di bulan Sya'ban, maka Nabi lebih khususnya dengan puasa. Tujuannya untuk mempersiapkan secara kebiasaan. Karena kalau tiba-tiba Ramadan yang tadinya biasa makan banyak kaget, maka merasa lemes sehari 2 hari, gerak aja nggak bisa, mau berangkat kemana lemes dan seterusnya, karena tubuhnya belum terbiasa, tidak dibiasakan dari bulan Sya'ban. Maka Nabi untuk mempersiapkan Ramadan di Sya'bannya puasa, setelah melewati Ramadan, Syawal masih puasa 6 hari untuk adaptasi, supaya antara hari makan dengan hari puasa ada jeda. Di Sya'bannya diawali dengan puasa, kadang tidak, kadang puasa. Kemudian di bulan Ramadan puasa full 1 bulan. Kemudian nanti di bulan Syawal maka disunahkan puasa 6 hari di bulan Syawal. Salah satu hikmahnya adalah untuk adaptasi tubuh, supaya tidak kaget yang tadinya puasa 1 bulan langsung makan macam-macam. Apalagi ada opor, ada rendang, kuenya lengkap, gula semua. Maka kalau disuguhinnya kacang goreng, kacang ini, wah yang sepuh-sepuh nggak bisa gigit, ngunyahnya lama. Ini kemuliaan di bulan Ramadan salah satunya adalah karena bekal yang kita bawa utama dalam kehidupan ini sebagai mazra'atul lil akhirah, sebagai ladang untuk menanam menuainya nanti di akhirat. Sedangkan umur yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad relatif singkat, maka Allah berikan hari-hari mulia, di mana di situ yang beribadah dilipat-lipat gandakan. Kalau kita ambil kalau kita ambil rata-rata, misalnya umur umatnya Nabi Muhammad antara 60-70, digunakan untuk 1 hari tidur 8 jam, maka sama dengan 30%. Kalau umurnya 60 tahun, 1 hari tidurnya 8 jam, maka 20 tahun tidurnya, sisa 40. Diambil waktu untuk kerja, 1 hari 8 jam, pakai jadwal kerja normal, sehingga 20 tahun untuk kerja, sisa 20 tahun ada untuk bercanda, ada kadang kita berbuat salah, ada kadang kita di situ lalai bermaksiat. Maka dari total
total umur 60 tahun secara umum umatnya Nabi Muhammad yang digunakan murni untuk ibadah hanya sekian persen, tidak lebih dari hitungan-hitungan yang sekiranya malu kita untuk menyebutkannya. Sehingga kita merasa yakin akan adanya yaumil akhir. Kita merasa yakin bahwasanya kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwasanya semua yang memiliki nyawa satu saat akan merasakan, mencicipi apa yang namanya kematian. Dan kematian bukan akhir dari segalanya. Dia hanya perpindahan dari satu alam ke alam lain. Sebagaimana bayi lahir hanya perpindahan alam dari alam rahim menuju alam dunia yang lebih luas daripada alam rahim. Maka kesempatan-kesempatan bulan Ramadan ini menjadi kesempatan yang sangat mulia Allah berikan, sehingga di dalamnya Allah berikan yang namanya malam Lailatul Qadar. Satu malamnya lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan sama, bukan setara, tetapi lebih baik. Khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Maka dalam ayat Ramadan diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Menunjukkan keimanan itu samar adanya di dalam hati, maka butuh pembuktian secara praktek, secara nyata, yaitu dengan apa? Taat dengan apa yang Allah perintahkan dan jauh dari apa yang Allah larang. Maka setelahnya ada perintah, kutiba alaikum asyam, diwajibkan bagi kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelumnya. Kenapa dalam puasa disebutkan bahwasanya puasa ini juga diwajibkan kepada umat sebelum kita? Padahal misalnya dalam bab sholat, dalam bab puasa, dalam bab-bab lain, ketika Allah memerintahkan kewajiban ini, tidak perlu menyebutkan bahwasanya oh ini juga diwajibkan kepada umat sebelum kalian. Tetapi puasa disebutkan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Syekh Sa'id Al-Kamali dalam salah satu pengajiannya beliau menjelaskan bahwasanya salah satu hikmah dari penyebutan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, umat sebelum kita puasa dan mereka mendapatkan kebaikan, sehingga umatnya Nabi Muhammad adalah umat yang paling mulia di antara umat-umat yang lain. Maka semua kebaikan yang dilakukan oleh umat-umat sebelum kita Allah syariatkan di dalam umatnya Nabi Muhammad, supaya semua kebaikan yang diperoleh oleh orang-orang sebelum kita, oleh umat sebelum kita, kita juga kecipratan. Sebagaimana di dalamnya adalah puasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, hasil dari puasa la'allakum tattaqun, kita menjadi pribadi yang bertakwa. Beda halnya dengan ibadah lain. Maka di dalam hadis qudsi Allah berfirman, fasawmu li wa ana ajzi bih. Semua amal perbuatan anak Adam lahu illa shaum, itu akan diberikan pahalanya kepada orang tersebut, kecuali puasa. Karena orang ini puasa karena Allah, maka wa ana ajzi bih, biar saya yang membalasnya. Karena orang ini puasa tujuannya adalah taat kepada apa yang Allah perintahkan. Kenapa puasa memiliki spesial khusus daripada ibadah lain? Karena ibadah puasa identik sama. Ibadah puasa itu ibadah yang gak kelihatan. Seandainya misalnya di siang hari orang duduk 1000 orang, gak ketahuan siapa yang puasa, siapa yang enggak. Beda halnya kalau baca Quran, beda halnya kalau orangnya sholat. Kita 1000 orang misalnya duduk di siang hari, tahu, oh itu lagi sholat, oh itu lagi sedekah, oh yang itu lagi baca Quran. Tetapi orang yang puasa
ibadah yang identik sama, tidak diketahui oleh orang, sehingga bisa saja orang misalnya sudah makan, sudah minum, tapi keluar di masyarakat pura-pura kelaparan, pura-pura mukanya lesu, padahal habis makan 2 piring di rumahnya, gak kelihatan. Dia pura-pura keluar, kok lapar banget ya hari ini, cuacanya panas, orang lain gak bakal tahu. Sehingga karena saking rahasianya puasa ini, la'allakum tattaqun, orang bisa saja bersembunyi di tempat yang sepi, tidak dilihat oleh siapapun, kemudian bersengaja makan, minum, melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, tetapi relatif ketika puasa orang gak mau. Kenapa? Karena merasa diawasi oleh Allah, bahwasanya Allah adalah zat yang raqib, Allah zat yang maha alim, yang maha mengetahui, yang mengawasi semua yang kita lakukan meskipun tidak dilihat oleh manusia siapapun. Maka harapannya sifat ini, perasaan bahwasanya Allah itu adalah senantiasa mengawasi gerak-gerik yang kita lakukan, lafaz kalimat yang keluar dari lisan kita, Allah dan yang maha tahu, sehingga kita menjaga semua ini dibawa puasa ini, semangat puasa dibawa dalam hal-hal yang lain. Dalam kondisi kita kerja misalnya, ada proyek, sekali tanda tangan kita dapat kucuran dana, tetapi nggak benar. Tetapi kemudian kita ingat Allah dan yang maha tahu. Mungkin orang-orang nggak melihat, tetapi yang saya lakukan adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah. Maka menghindar dari hal-hal yang tersebut. La'allakum tattaqun. Yang mana ibadah-ibadah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, secara rahasia, itu relatif lebih ikhlas, karena tidak ada pamrihnya, tidak bisa kemudian dipamerkan kepada orang lain, tidak bisa dibangga-banggakan, karena nggak terlihat ibadah yang isinya tidak ngapa-ngapain, cukup niat di malam hari, kemudian meninggalkan hal-hal yang menyebabkan puasa batal, sehingga sampai terbit atau terbenamnya matahari. Maka ibadah sedekah misalnya, sedekah yang paling mulia adalah sedekah yang dilakukan dengan sama-sama, sembunyi-sembunyi. Bahkan Nabi mengungkapkannya, tangan kanan memberi, tangan kiri nggak tahu, saking sembunyi-sembunyinya. Kalau di zaman dulu, di era Turki Utsmani, mereka punya gentong. Gentong itu orang kalau masukin tangan ke gentong itu boleh naruh duit, boleh ngambil duit. Jadi orang nggak tahu ketika ada orang yang masukin tangan ke gentong, dia lagi ngambil apalagi naruh, supaya melatih yang namanya ibadah sir, ibadah dengan cara sembunyi-sembunyi. Begitu pula qiyamul lail misalnya, orang sedang istirahat, ada sebagian kelompok bangun di malam hari tanpa diketahui siapapun. Bahkan misalnya orang rumah saja nggak tahu, dia bangun jam 3 ke kamar mandi, sholat dan seterusnya. Kemudian itu dinamakan sebagai afdhalul ibadah, ibadah-ibadah yang baik. Di antara kemuliaannya adalah ketika dilakukan secara sembunyi-sembunyi, karena di dalamnya untuk ikhlas lebih dekat dengan keikhlasan dibanding dengan yang lain. Maka la'allakum tattaqun. La'alla kalau dalam bahasa Arab itu maknanya taroji, harapan. Tapi kalau di dalam Al-Quran maknanya menjadi tahakkuk, pasti kalian akan menjadi orang yang bertakwa. Tentunya ini bisa terrealisasikan kalau kita melaksanakan puasa dengan sebenar-benarnya. Kemudian di terusan ayat, ayyaman ma'dudat. Karena yang namanya puasa Ramadan itu relatif lama,
1 bulan, ibadahnya juga melawan hawa nafsu sehingga ini berat, maka ayyamam ma'dudat, dipertegas sama Allah bahwasanya puasanya nggak lama kok, cuma ayyamam ma'dudat, cuma beberapa hari saja. Ini melatih kita untuk sabar bahwasanya ayyamam ma'dudat yang kita hadapi dalam puasa itu hanya beberapa hari terus selesai. Dan ini juga melatih kita setelah Ramadan akan bahwasanya hakikat umur manusia, hakikat ajal yang akan menjemput adalah ayyamam ma'dudat. Hanya hitungan hari kita hidup. Kita tidak tahu kapan ajal akan menjemput, sehingga ketika kita terbiasa untuk ayyamam ma'dudat, bahwasanya sabar, mengatakan kepada diri sendiri, wahai nafsu, sabar untuk tetap taat kepada Allah, karena hakikatnya ayyamam ma'dudat, kehidupan ini hanya hitungan hari, beberapa hari setelahnya sudah selesai, sehingga lebih mudah dalam menjalankan ibadah. La'allakum tattaqun juga salah satunya adalah karena di dalam bulan Ramadan setan dibelenggu. Tetapi kok masih banyak kemaksiatan di luar sana. Tetapi kenapa masih banyak keburukan yang dilakukan oleh manusia kalau memang setannya dibelenggu? Memang yang dibelenggu yang nggak kelihatan. Yang kelihatan banyak yang berkeliaran. Karena yang menyebabkan seseorang itu kemudian bermaksiat kepada Allah bukan hanya bisikan setan, tetapi juga ada dorongan hawa nafsu. Sehingga dalam puasa itu kita melatih mengendalikan hawa nafsu, yang mana setan itu yajri fi ibni Adam majrad dam. Dalam hadis Nabi menjelaskan bahwasanya setan mengalir dalam manusia itu melewati aliran darah. Maka fadayyiqu majruha bis-shaum, sehingga atau bilju, maka sepersempitlah jalan setan itu untuk menggoda dengan cara lapar, dengan cara berpuasa. Sehingga kalau kita lihat di bulan Ramadan kita relatif lebih mudah untuk berbuat baik. Biasanya misalnya masjid cuma diisi setengah, masjid cuma diisi satu shaf misalnya di sholat subuh, masuk awal bulan Ramadan khususnya penuh. Kenapa? Kok tiba-tiba mudah untuk berbuat kebaikan di bulan Ramadan dibandingkan di bulan-bulan lain? Sama, tahu ilmunya tentang kemuliaan sholat, tentang kemuliaan sedekah, tentang kemuliaan baca Quran, tetapi bulan Ramadan identik lebih mudah dalam melakukan kebaikan. Karena di bulan Ramadan kita menyempitkan jalur di mana setan untuk menggoda, yaitu melewati aliran darah dengan cara kita lapar. Setan ketika kita kenyang, maka di situ godaan-godaan lebih mudah untuk masuk lewat hawa nafsu, lewat yang lain dan seterusnya. Maka dengan lapar, maka dengan puasa yang dilatih selama 1 bulan, kita kemudian lebih mudah untuk melaksanakan berbagai macam ibadah, berbagai macam kebaikan. Ketika momennya seperti ini, bisa dicek misalnya di kas masjid misalnya, laporan pertanggungjawaban. Ketika lihat laporannya per bulan, paling banyak itu Ramadan. Kok Ramadan ini banyak infak mingguannya, infak hariannya, itu paling banyak Ramadan. Karena memang identik untuk berbuat baiknya lebih mudah. Maka perbuatan-perbuatan baik yang di bulan Ramadan dalam bentuk sholat, dalam bentuk puasa, dalam bentuk membaca Quran, dalam bentuk sedekah, ini relatif kita lebih mudah. Maka kita maksimalkan, karena memang Allah berikan bulan Ramadan untuk kita memaksimalkannya, supaya kita memiliki bekal yang cukup
untuk melakukan perjalanan yang lebih panjang daripada perjalanan di dunia. La'allakum tattaqun. Maka kalau ketika merasa futur, merasa letih dalam melaksanakan ibadah dalam bulan Ramadan, diulangi ayatnya, ayyamam ma'dudat. Ini hanya hitungan hari, sebentar lagi toh selesai. Ayyamam ma'dudat, hitungannya gak lama. Nanti setelah ini baru kita mendapatkan kebaikan yang begitu mulia. Saking rahmatnya Allah bahwasanya puasa itu berat, maka diberikan keringanan. Faman kana minkum maridun aw ala safarin, yang sedang sakit kemudian oleh dokter dinyatakan lebih baik tidak puasa misalnya, dengan penyakit-penyakitnya masing-masing. Begitu pula bagi ibu yang menyusui, ibu yang sedang melahirkan, yang hamil, kemudian dokter memberi saran ini lebih baik tidak berpuasa, dibolehkan untuk tidak puasa. Fa'iddatun min ayyamin ukhra, boleh diganti di hari lain, boleh diqadha di luar Ramadan nanti, atau dalam kondisi perjalanan. Perjalanannya berapa jauh? 85 kilo kurang lebih. Perjalanan 85 kilo itu yang membolehkan seseorang untuk tidak berpuasa, tetapi bukan bolak-balik, sekali berangkat. Misalnya dari sini Bakauni itu kurang lebih sudah memasuki sekitar 80 kilo sini Bakauni. Karena kalau Bakauni Nantar itu kurang lebih sekitar 100 kiloan. Ini gambaran fa'iddatun min ayyamin ukhra. Kemudian maka dikaitkan erat Ramadan dengan membaca Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ramadan, bulan Ramadan yang mana Allah turunkan di dalamnya Al-Quran. Kalau secara bahasa, Ramadan itu artinya panas. Karena ketika penamaan bulan ini dulu terjadinya musim panas. Maka dahsyat bulan Ramadan kalau dilaksanakannya puasanya pas musim panas. Panasnya sampai 40-45 derajat. Terkadang di rumahnya ada AC, kadang enggak. Maka kalau pas bulan Ramadan, misalnya pas saya di Mesir, ini pas panasnya puncak, masjid yang ada AC-nya penuh. Khususnya habis zuhur sampai buka puasa. Penuh pokoknya. Yang nggak ada AC-nya, wah itu terhitung orangnya, karena ngadem. Belum lagi mulai puasanya itu jam 3. Jam 3 itu sudah adzan subuh. Nanti adzan maghribnya jam 7. Jadi lebih lama dan kondisinya panas. Kalau tahun ini dilaksanakannya pas musim dingin, pas musim hujan, relatif malah lebih singkat. Kalau pas musim dingin, adzan subuhnya jam 6 baru adzan subuh, adzan maghribnya jam 5, maka lebih cepat dari kita puasanya. Kalau di Indonesia relatif sama, mau musim apa saja puasanya relatif hanya berbeda beberapa menit saja. Di negara lain ada yang malamnya terbatas cuma 4 jam, puasanya lebih lama lagi karena malamnya cuma 4 jam. Maka matahari terbit lagi itu jaraknya cuma 4 jam, puasanya 20 jam. Maka sangat bersyukur kita berada di negara yang relatif stabil. Unzila fihil Quran, Al-Quran diturunkan. Allah menurunkan Al-Quran. Di dalam Al-Quran bahasanya ada yang pakai anzala, ada yang pakai nazzala, ada yang pakai nazala. Kalau anzala yang dimaksud adalah Allah menurunkan Al-Quran sempurna, penuh, langsung lengkap. Ini terjadi Allah turunkan Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke Sama'id Dunya atau ke Baitul Izzah. Itu prosesnya menggunakan anzala. Langsung Allah turunkan lengkap. Sebagaimana kitab-kitab suci yang lain, Taurat, Injil, Zabur, ketika Allah turunkan kepada nabinya masing-masing,
itu Allah turunkan langsung lengkap, tidak secara bertahap, tidak secara berangsur. Al-Quran menggabungkan keduanya. Allah turunkan lengkap dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah baru, dan itu terjadi pada malam Lailatul Qadar, dan itu terjadi pada Syahrul Ramadan dari unzila fihil Quran atau inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, maka pakainya anzalna, Allah turunkan sekaligus lengkap di dalam malam Lailatul Qadar. Kemudian dari Baitul Izzah Allah turunkan kepada Nabi Muhammad secara bertahap, sesuai dengan kejadian-kejadian yang terjadi, yang dialami oleh Nabi. Tujuannya apa? Kadzalika linusabbita fihi fu'adak, supaya Nabi hatinya lebih tegar kalau menghadapi cobaan demi cobaan ketika dalam mengajak umatnya untuk masuk ke dalam agama Islam, supaya Nabi lebih tegar hatinya. Kadzalika linusabbita fihi fu'adak warattalnahu tartila, dan supaya lebih mudah untuk dibaca, supaya lebih mudah untuk dihafal dan diamalkan. Karena Nabi dan para sahabat itu mayoritas ummi, tidak bisa nulis, tidak bisa baca. Maka ketika ditalqin, ketika dibacakan Al-Quran, kalau langsung banyak tidak mudah untuk dihafalkan. Tetapi kalau ayat turun 5 ayat, maka mudah untuk dihafalkan. Warattalnahu tartila. Sehingga kemuliaan Al-Quran, kemuliaan bulan Ramadan itu identik dengan Al-Quran. Maka dari sekarang kita siapkan kira-kira berapa yang mampu kita baca rutin dalam bulan Ramadan. Kita bagi setiap waktu sholat, misalnya selesai zuhur baca 1 halaman, selesai asar baca 1 halaman, dan seterusnya. Apalagi umumnya di masjid-masjid di Indonesia ada jadwal, ada agenda tadarusan setelah tarawih. Maka itu bisa dimaksimalkan. Meski tadarusan tidak kemudian yang baca 1 di mic, yang lain tetap ngobrol. Tadarusan itu masing-masing sama-sama membaca Al-Quran. Meski kalau sedang capek boleh diseling-selingi dengan ngobrol, bersedekah dan seterusnya. Tetapi ini malam yang mulia, ini hari-hari yang mulia, sehingga kita dituntut untuk memaksimalkannya. Nah, dari setelah menjelaskan tentang keutamaan bulan Ramadan, di dalamnya turun Al-Quran, maka yang ketiga kaitannya dengan berdoa dan kaitannya dengan Nabi. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ketika kita bertanya kepada Nabi bahwasanya tentang Allah, maka jawab fa inni qarib, aku adalah zat yang maha dekat. Sehingga kita bertanyanya melalui Nabi. Wa idza sa'alaka ibadi anni, wahai Muhammad, kalau ada hambaku yang nanya tentangku, maka jawab fa inni qarib, bahwasanya Allah itu adalah zat yang dekat. Maka kalau kita ingin mendekat kepada Allah, melewati Nabi, melewati jalur Nabi, dengan mempraktekkan apa yang Nabi perintahkan, dengan mencintai Nabi, dengan bersolawat kepada Nabi, dengan mengamalkan apa yang Nabi amalkan. Karena itu adalah jalan kita supaya lebih mengenal dengan Allah. Karena Nabi yang memperkenalkan kita dengan Allah. Uji da'watad da'i idza da'an. Maka kalau kita lihat di akhir penjelasan ayat puasa, Allah mengkaitkannya dengan wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Kalau orang benar-benar menghayati, menghasilkan manfaat dari puasa, maka dia akan wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Dia tidak akan mengambil hak milik orang lain, tidak akan mengambil harta milik orang lain. Makanya Imam Ghazali membagi puasa menjadi 3. Ada namanya puasa shaumul awam, puasanya orang awam. Puasanya yang penting gak makan, gak minum,
tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa saja, tetapi masih kadang kata-katanya menggunjing tetangga, tetapi kadang tangannya masih melukai orang lain, itu puasanya orang awam, hanya pengen dianggap sah secara fikih, gugur kewajibannya. Kemudian yang kedua ada shaumul khawas, puasanya orang khusus. Puasanya orang khusus itu apa? Yang puasa bukan hanya perut, lambung, dan kemaluan dari hal-hal yang membatalkan puasa, tetapi puasanya adalah seluruh anggota tubuh. Tangannya tidak melukai orang, lisannya juga dijaga, matanya dijaga, telinganya dijaga, dan itu yang kemudian mendapatkan la'allakum tattaqun. Maka Nabi dalam hadis mengatakan rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Banyak orang yang puasa namun yang dia peroleh dari puasanya hanya rasa lapar dan haus. Karena ketika puasa dia tidak memahami esensi dari puasa adalah menjauhi apa yang Allah larang, mengendalikan hawa nafsu, sehingga harta milik orang lain tidak kita sentuh, sehingga orang lain tidak kita lukai dengan tangan, mata kita jaga, lisan kita jaga, telinga kita jaga, itu semua anggota tubuh kita jaga. Ini kemudian la'allakum tattaqun, itu puasa khawas. Yang ketiga, dan ini yang lebih berat, shaumu khawasil khawas, puasanya orang yang lebih khusus, lebih spesial. Yaitu apa? Ketika yang puasa bukan lagi anggota tubuh yang lahir, tetapi hatinya yang puasa. Dia sudah lagi tidak yang hanya dipikirkan adalah bagaimana mendapatkan ridhonya Allah. Hatinya lagi tidak mengingat kepada selain Allah. Qulillah tsumma dzarhum fi khawdihim yal'abun. Katakanlah Allah, dan biarkan mereka berkecimpung dengan apa yang mereka sibukkan. Biarkan orang lain bersibuk dengan kesibukannya masing-masing. Yang penting qulillah, di hati seseorang yang diingat, yang tujuannya hidupnya hanya untuk mendapatkan ridhonya Allah. Maka sebagai penutup, dalam hadis Nabi di sini menyebutkan bahwasanya orang yang berpuasa maka harus menjaga anggota tubuhnya. Salah satunya di sini di dalam hadis disebutkan keutamaan, salah satu keutamaan yang dilakukan di bulan Ramadan adalah man aftara yauman min Ramadan. Ini bagi orang yang tidak berpuasa tanpa uzur. Ancamannya adalah barang siapa yang tidak berpuasa di bulan Ramadan sehari saja tanpa ada rukhsah dan bukan sakit, lam yaqdihi shaumud dahri kullu wa in shoma, maka dia puasa setiap hari selama 1 tahun full, itu tidak akan menggantikan pahala dari satu hari yang tidak dia lakukan di bulan Ramadan. Dan dalam hadis di sini Nabi juga dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, asyamu junnah, puasa itu tameng, penghalang dari kita untuk melakukan keburukan. Maka fala yarfuth wala yajhal, kita jaga lisan, jangan memaki, jangan mengumpat, jangan mengatakan hal-hal yang tidak pantas. Wa ini ruhun qatalahu aw syatama, kalau ada orang yang ngajak berantem, kalau ada orang yang ngajak gelut, maka kata Nabi, falyaqul inni shaim, ngomong saya lagi puasa. Kalau lagi puasa gak boleh melakukan hal ini. Bahkan banyak orang kalau lagi ini, tunggu nanti kalau pas habis buka karena meskipun bukan itu maksudnya, tunggu aja nanti pas sudah buka, karena takut pahala puasanya batal. Tapi kalau sudah buka, merasa yang tadinya nggak boleh jadi boleh. Nah, setidaknya sudah ada batasan keburukannya dibatasi dengan adzan maghrib. Nanti kalau sudah buka, merasa jadi boleh. Padahal yang namanya la'allakum tattaqun itu
sampai kapanpun, sehingga semua nilai yang kita lakukan dalam keseharian di bulan Ramadan itu menjadi memiliki nilai ibadah. Tidur kita diniatkan untuk supaya kuat beribadah, maka bernilai ibadah. Bekerja mencari rezeki yang halal supaya bisa memberikan sedekah, bisa memberikan infak, bisa memberikan nafkah kepada istri, kepada anak, maka bernilai ibadah. Sehingga inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semua gerak-gerik yang kita lakukan khususnya di bulan Ramadan ini semoga menjadi gerak-gerik yang memiliki nilai ibadah, sehingga kita memiliki bekal yang cukup dalam menghadapi kehidupan setelah kehidupan di dunia. Mungkin cukup sekian yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.